Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi kita pada materi kita pada pembelajaran IPA. Nah, apa saja yang akan kita bahas, maka kita harus semangat belajar pada hari ini. Oke, nah hari ini Bapak akan membahas tentang perubahan fisika, perubahan kimia, campuran, homogen dan heterogen, asam basa, serta garam. Ya, nah kita bahas satu persatu dulu. Ini yang bakalan Bapak bahas. Ada perubahan fisika, perubahan kimia, campuran homogen, campuran heterogen, asam basa dan garam. Oke, anak-anak semuanya, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita telah membahas itu adalah perubahan materi. Nah, perubahan materi itu dilihat dari sifat fisikanya terlebih dahulu, berarti fisiknya. Yang kedua, yaitu adalah sifat kimia, berarti adanya reaksi yang terjadi pada suatu zat itu atau pada suatu materi. Yang ketiga itu adalah perubahan fisika. Yang keempat adalah perubahan kimia. Nah, kita bahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia ini. Oke, perubahan fisika Bapak berikan contohnya itu adalah mencair. Berarti mencair ini adalah dari padat ke cair. Oke, menguap, ya, membeku, menyublim dan melarut. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari perubahan fisika. Kira-kira apa yang maksud dengan perubahan fisika itu anak-anak, dan apa ciri-ciri dari perubahan fisika itu? Oke, ini dia. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Oke, dicatat dan kamu pahami. Yang kedua, bersifat sementara, dan yang ketiga, dia dapat kembali ke bentuknya semula. Itu adalah perubahan fisika. Apa contohnya? Nah, contoh dari perubahan fisika itu adalah yang es batu. Es batu berasal dari cair, ya. Dia bisa membeku dan bisa lagi mencair. Nah, itu termasuk perubahan fisika. Dia dapat kembali ke bentuknya semula. Itu adalah salah satu contoh perubahan fisika. Dari es batu mencair dan dari air menjadi membeku, itu adalah perubahan fisika. Dan dia hanya bersifat sementara dan dapat kembali ke bentuk semula. Sementara perubahan kimia, nah Bapak contohkan di sini perubahan kimia itu adalah besi berkarat, sayur yang menjadi basi, ya, susu menjadi masam, fotosintesis, dan kertas terbakar. Nah, dari contoh-contoh ini anak-anak bisa nggak menjelaskan atau menyebutkan ciri-ciri dari perubahan kimia? Nah, perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Kalau fisika dia tidak menghasilkan zat baru, tetapi kalau kimia dia menghasilkan zat baru. Sifatnya tetap, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Itu maksudnya, ya. Contoh, kayu yang kita bakar dia akan menjadi arang, ya. Sayur kalau sudah basi kita tidak akan bisa memakannya lagi. Besi kalau sudah berkarat, salah satu contohnya itu adalah dia akan rapuh. Itu adalah salah satu contoh perubahan kimia. Sampai di sini paham ya, apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia. Bapak harapkan kamu bisa memahaminya. Kita lanjut adalah campuran. Nah, campuran kemarin kita sudah membahas bahwa campuran itu adalah gabungan dari beberapa unsur atau zat. Nah, campuran itu terbagi atas dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kalau campuran homogen ini adalah campuran yang tidak terlihat bidang batasnya. Nah, contohnya kita mencampurkan air dengan gula. Nah, apakah ada pembatasan antara air gula? Tidak akan bisa terjadi pembatasan. Karena apa? Campuran homogen ini dia dapat melarutkan antara zat pelarut dan zat terlarut. Nah, yang mana yang pelarut, mana yang terlarut? Yang pelarutnya air, yang terlarutnya adalah gula. Itu disebut dengan campuran homogen. Paham ya? Homogen berarti dia sejenis dan dia tidak bisa dibedakan. Itu adalah campuran homogen. Nah, contoh-contoh dari campuran homogen ini banyak. Air dengan garam, air dengan gula, ya, larutan baju yang merupakan campuran air dengan deterjen, ya. Kita masuk yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, kalau tadi homogen yang sejenis, sekarang heterogen berarti tidak sejenis. Berarti dia ada bidang batasnya. Contohnya, kamu tuangkan air ke dalam gelas dan kamu tetesi beberapa tetes minyak, maka itu akan terbentuk bidang batasnya. Itu termasuk campuran heterogen. Dia ada yang membatasi.
ada yang terlihat. Kamu masukkan air, terus kamu masukkan pasir ke dalam gelas, pasti ada bidang batasnya. Pasti akan terlihat mana yang pelarut, mana yang terlarut. Tapi di sini tidak akan terlarut. Karena apa? Dia tidak bisa menyatu. Itulah dia. Kalau homogen dia bisa menyatu, kalau heterogen dia tidak bisa menyatu. Contoh-contohnya sudah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya air dengan pasir, lumpur. Kalau kita diamkan lama-kelamaan, terpisahlah antara tanah dengan air. Itu adalah campuran heterogen. Baik anak-anak semuanya. Nah, kita masuk materi kita yang terakhir, yaitu adalah asam, basa, dan garam. Nah, ini ada contoh nih. Ada sabun, ada pencuci sikat gigi atau odol gigi, ada aki, ada tomat, ada lemon atau jeruk. Kira-kira mana yang maksud dengan asam, mana yang maksud dengan basa? Dan apa itu asam, apa itu basa, dan apa itu garam? Kamu tahunya garam itu adalah rasanya asin, tapi sebenarnya dalam IPA garam itu apa sih gitu? Asam itu apa sih? Ya, basa itu apa? Nah, Bapak akan bahas pertama asam. Salah satu contoh asam adalah jeruk. Asam itu adalah zat yang di dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+. Ingat, asam itu adalah H+. Kalau basa nanti dia adalah OH-. Maka dia akan merupakan donor proton H+. Sifat-sifat dari asam ini, pertama, dia memerahkan kertas lakmus. Nah, itu dia. pH-nya kurang dari 7. pH-nya apa sih Pak? pH itu adalah derajat keasaman. Ketiga, rasanya masam atau asam. Yang keempat, menghantarkan arus listrik. Yang kelima, reaksi dengan basa menghasilkan ion air dan senyawa garam. Itu dia asam ya. Berarti apa contoh-contoh asam? Banyak asam. Asam klorida ya. Dalam jeruk ada asam. Di dalam sirup juga ada asam. Di dalam buah-buahan juga asam ya. Itu adalah sifat dari asam. Rasanya pahit, rasanya masam ya. Rasanya masam, pH-nya kurang dari 7. Kita masuk ke basa yang kedua. Basa ini adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Kalau asam tadi H+, kalau basa dia OH-. Contoh di sini adalah sabun. Nah, sabun, segala jenis sabun itu sifatnya basa. Nah, apa sifat-sifat dari atau ciri-ciri dari basa? Pertama, dia akan mengubah kertas lakmus biru, ya, atau membirukan kertas lakmus, atau kertas lakmus merah menjadi biru. Itu adalah ciri-ciri dari basa. Terasa licin jika mengenai kulit, rasanya getir atau pahit, pH-nya besar dari 7, ya, penghantar listrik. Jika direaksikan dengan asam maka menghasilkan air dan garam. Itu dia. Berarti kalau senyawa asam ya, kalau senyawa asam OH+, kalau basa OH-. Kalau asam pH-nya kurang dari 7, kalau basa besar dari 7. Nah, sekarang kita masuk ke garam. Nah, garam itu adalah terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Nah, itu dia. Asam dan basa menghasilkan garam. Nah, biasanya pH dari garam ini adalah 7. Sama dengan 7. Dan garam ini biasanya disebut dengan reaksi penetralan. Nah, indikator untuk menentukan asam dan basa itu adalah pH meter. Ada pH meter digital, ada pH meter elektronik, ada kertas indikator namanya, dan ada kertas lakmus. Makanya itu yang Bapak katakan ciri-cirinya memerahkan kertas lakmus, membirukan kertas lakmus. Itu adalah ciri-ciri asam atau basa. Nah, itu dia ya. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari asam dan basa ini sudah sangat kita banyak saksikan. Salah satu contohnya ketika kita berkeringat, itu kita akan mengeluarkan zat asam. Ya, makanya bau badan kita itu masam ya anak-anak ya. Nah, kalau kamu berkeringat. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan bau badan itu? Kita gunakan basa, sabun yang sifatnya basa. Sehingga apa? Tidak akan terjadi bau pada tubuh kita. Maka akan terjadi apa? Garam. Bukan. Garam itu terjadi apabila terjadinya pencampuran asam dan basa. Pak, kalau kita mandi tiap hari, kita menggunakan sabun, kita gosok gigi setiap hari,
satu hari itu bisa 4 kali, itu sangat berbahaya juga. Kulit kamu terkena iritasi. Jadi gunakanlah ya asam dan basa sesuai dengan kadarnya. Baik anak-anak, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kamu tetap belajar, sebab perbedaan antara orang ya, antara manusia itu bukan karena harta yang dimilikinya, bukan karena keturunannya, tapi karena ilmu dia dan amal dia atau iman dia kepada Tuhannya. Ya, jangan patah semangat, tetap terus belajar. Oke, bye bye, see you.